malam ini kita sebelum masuk ke data science dan lain-lainnya, kita belajar dulu nih dasar-dasar dari Python sendiri biar kalian bisa ingat-ingat lagi atau kenal lagi dengan Python. Nah, jadi di sini udah tampil ya screen-nya. Kita akan belajar Python benar-benar dari dasar, dari basic sintaksnya, dari tentang input, print, dan segalanya gitu. Nah, jadi di Python ini kita ada topik-topik apa aja nih. Nah, yang pertama ada yang kita belajar sejarah Python, yang kedua ada variabel, terus abis itu selanjutnya ada operator, ada fungsi dari Python itu sendiri, ada kelebihan dan kekurangan dari Python, ada kita belajar tipe data di Python, ada loop, terus ada sintaks dasar input dan output, ada struktur data, ada control flow atau if statement, dan jangan lupa nanti di akhir kita belajar SG ini ada tugas mingguan yang nanti akan di-share gitu. Nah, selanjutnya kita tahu dulu nih sejarah dari Python sendiri kan dibuat pada tahun 1990-an ya oleh Guido van Rossum ini di teaching di CWI di Belanda. Nah, dia itu sebagai penerus bahasa yang disebut IBC zaman itu. Nah, si Guido ini dia tuh nulis penulis utama Python, walaupun si penulisnya itu bukan cuma dia gitu. Nah, Python ini pada tahun 91 yang dirancang si Guido ini, habis itu dikembangin lagi nih oleh namanya itu Python Software Foundation. Nah, terus dikembangin lagi untuk penekanan pada keterbacaan kode dan sintaksnya itu memungkinkan programmer untuk menuliskan kode dengan lebih sedikit untuk baris kodenya. Seperti itu untuk sejarah singkat. Terus pastinya Python ini kan punya kelebihan-kelebihan. Nah, yang pertama mudah dipelajari. Nah, dibanding bahasa pemrograman lain seperti yang kita udah belajar misalnya C++, Java dan lain-lain. Nah, Python ini tuh relatif lebih mudah dipelajari. Bahasanya itu punya sintaks-sintaks yang sederhana dan gampang dimengerti. Nah, bahasa ini tuh dinamis dan dibangun berdasarkan tingkat keterbacaan kode. Yang kedua ini meningkatkan produktivitas. Nah, karena si Python ini mudah digunakan, jadi kan si Python ini lebih simpel ya digunainnya. Terus developer juga jadi bisa fokus nih nyelesain masalahnya daripada mikirin bahasa-bahasa yang sulit. Terus yang ketiga ini library yang sangat luas dan banyak. Nah, hampir semua fungsi yang dibutuhkan pada standar library Python, kita tuh ada nih di Python ini. Nah, terus misalnya kalau nggak ada gimana di Python? Tenang, ada namanya PIP atau Python Package Manager dan dapat mengimport si library-nya melalui PyPI. Gitu. Terus ada lagi yang terakhir fleksibel. Nah, di Python ini kenapa fleksibel? Di sini tuh kayak di Python ini bisa dijalankan di Linux, Windows, terus macOS dan lain-lain. Nah, bahkan kita sendiri kebanyakan pakai Google Collaboration kan kalau saat praktikum atau ngerjain bahasa-bahasa yang Python, karena dengan internet pun sekarang udah bisa ngejalanin bahasa Python dengan internet yang stabil gitu. Selanjutnya, selain ada kelebihan, Python sendiri punya kekurangan. Nah, yang pertama eksekusinya itu tergolong lambat. Nah, Python ini merupakan bahasa yang menggunakan compiler ya ketika dijalankan. Nah, Python ini bekerja lebih lambat jika kalau misalnya dibandingin sama bahasa-bahasa lain gitu. Tapi tergantung juga nih, kalian isinya itu banyak apa enggak yang si programnya. Terus yang kedua ini ada memori yang digunakan sangat besar. Nah, Python ini menggunakan memori yang tergolong gede ini dibandingin sama program-program bahasa pemrograman yang lain. Jadi kalian siap-siap misalnya kalau misalnya pakai Visual Studio kayak gitu-gitu, siapin storage. Terus yang ketiga, misalnya lemah dalam komputasi mobile. Nah, banyak kan dari kita tuh mobile tuh banyak kan masih pakai Swift, Kotlin dan sebagainya kan. Terus habis itu untuk pengembangan game juga nih si Python masih kurang. Jadi
kebanyakan Python ini dikembangin untuk desktop atau server gitu. Terus yang terakhir ada kesulitan dalam bahasa lain karena Python ini itu cukup mudah. Jadi misalnya kita habis belajar Python nih, terus kita ketemu C++ pasti akan bingung, oh karena si Python ini lebih mudah dipahami daripada bahasa yang lain seperti itu. Nah selanjutnya kita langsung masuk nih ke sintaks dasar yang paling dasar nih, kita menginput dan output. Nah, Python sendiri kan punya nih fungsi uh, masukan, misalnya teks untuk memanggil, misalnya di sini kita pakai deklarasi nih z sama dengan input. Nah, terus kita masukin nih si yang di deklarasi, masukkan ini di input. Terus kita misalnya masukin hello world gitu. Nah, nanti akan terrunning hello world. Nah, terus di sini kita panggil lagi nih yang tadi kita udah buat si Z itu kan tadi kita ada hello world. Nah, kita Z-nya masukin ke si string ini, jadi ada hello world. Untuk yang dasar-dasar gini, ada yang ingin ditanyain nggak? Apa masih bingung dasar-dasarnya seperti itu? Kalau belum ada, kita bisa next. Nah, untuk contoh lain, untuk yang input dan output ini, misalnya nih, kalian pernah lihat gak sih misalnya dulu itu Python kita pakai nih row underscore input. Nah, di sekarang tuh pakainya input aja nih. Bedanya apa? Nah, di saat versi yang lama atau versi Python 2, dia tuh masih pakai row nih pakai input yang biasa. Lalu apa bedanya? Nah, kalau input ini akan menghasilkan variabel berupa string. Karena tadi kita belajar dari Python, oh Python lebih mudah. Nah, Python itu sekarang udah bisa nih dengan input sendiri nggak usah pakai row, dia langsung otomatis ke deteksi. Misalnya nih, kita pakai Google Colab. Coba, nah, terus di sini misalnya di sini deklarasiin A itu integer, terus input dan A sama dengan, dan yang B juga gitu, integer input B sama dengan. Nah, terus di sini kita deklarasiin lagi X A kurang B yang tadi kita udah deklarasiin, habis itu B A plus B. Nah, di sini kita suruh isi nih A itu misalnya 2, terus B itu misalnya 1. Karena tadi udah deklarasiin A itu min B, oh berarti 2,1 itu 1. Terus penjumlahan dari 2 itu 2 tambah 1 itu 3. Nah, itu merupakan hasil dari integer. Integer kan kita pakai angka. Nah, apa nih kalau perbedaannya dengan yang float ini? Input float ini kan float itu berupa angka tapi menggunakan koma. Jadi misalnya di sini kita C-nya input nih 5,3. Terus si D-nya kita input lagi 2,1. Nah, karena kita tadi udah deklarasiin C kurang D, berarti kan 5,3 dikurang 2,1 itu 3,2 atau 3,199 sekian. Dan ditambahin itu 7,4. Jadi dari input sendiri dia bisa baca nih integer, float, string, dan seterusnya. Beda sama row. Row itu hanya string. Seperti itu. Boleh kita ke contoh lain, misalnya string. String itu misalnya kita running lagi. Misalnya kita masukin nih, kampus itu Telkom. Nah, terus di wilayah mana? Misalnya Bojong Soang. Jadi karena kita sudah print di yang itu di programnya, saya kuliah di A di wilayah B, nanti kan keluar saya kuliah di Telkom di wilayah Bojong Soang. Nah, habis itu si input ini bisa apa aja? Oh, selain integer, float, string, kita bisa pakai list ternyata di sini ya. Terus di sini coba aja nih, misalnya di sini saya udah buat misalnya kita input item 3 gitu, input itemnya 3.
Misalnya kita di sini mau belanja nih, belanja ke Indomaret misalnya. Oh, kita masukin item input, misalnya kita beli susu. Terus kita mau beli coklat. Lalu kita mau beli soda. Nah, di situ nanti akan kelihatan ada listnya, ada susu, coklat, dan soda. Ini fungsi dari list sendiri, list itu sendiri pada input, seperti itu. Nah, untuk yang tadi tentang input, perbedaan row dan input, apakah ada yang mau ditanyain ya? Belum ada ya, mungkin masih terlalu dasar. Dan next, habis itu sekarang ada namanya penulisan statement di Python itu sendiri. Nah, statement sendiri itu apa? Statement itu tuh sebuah instruksi atau kalimat perintah yang akan dieksekusi langsung oleh si objeknya. Habis itu langsung nih, kita coba langsung di sini ada print hello world, print belajar Python dari basic. Nah, terus kita buat aja nih, oh nama Upin Ipin, kita panggil namanya, si print nama Upin Ipin. Nah, akan keluar hello world, belajar Python dari basic, terus Upin Ipin. Nah, terus ada lagi nih, penulisan satu statement tidak diakhiri dengan tanda titik koma. Sedangkan bila kita ingin menulis lebih dari satu statement dalam satu baris, maka kita harus memisahnya dengan tanda koma. Nah, misalnya nih, tadi kalian misalnya hello world itu masih bergabung kan? Kalian pengen nih, word-nya di bawah, oh kita tinggal pakai titik koma. Jadi hello, spasi word, enter word, enter tutorial Python untuk pemula, karena yang tutorial Python untuk pemula itu nggak kita enter, jadi dia masih sejajar. Terus yang untuk nama ini kita panggil nih, nama depan, nama belakang. Jadi kita udah buat nama depan itu Upin, nama belakang itu Ipin. Seperti itu. Nah, namun dalam statement ini tuh menurut beberapa style jahit Python tuh nggak dianjurin nih untuk menulis lebih dari satu statement dalam satu baris karena akan sulit untuk membaca atau strukturnya tuh nggak bagus tuh. Nah, terus yang selanjutnya kita akan masuk ke string. Nah, penulisan string in Python itu seperti apa? String itu kan teks ya, teks atau kumpulan dari karakter. Yang tadi kita udah coba nih sebenarnya sebelumnya yang di input. Nah, string itu dalam pemrograman biasanya itu ditulis dengan dibungkus menggunakan tanda petik. Bisa menggunakan tanda petik 2 atau ganda. Misalnya nih, kita di sini ada contoh. Judul ini bukunya itu dia pakai tanda petik ganda. Belajar program Python sampai bisa. Penulis Elsa. Terus kita panggil aja nih printnya. Oh, kita bikin aja nih di printnya juga dengan tanda kutip 1, judul buku. Habis itu panggil judul buku, judul underscore buku. Habis itu penulis, panggil si penulisnya. Mau pakai kutip ganda atau 1, dia akan terpanggil. Jadi, ada tulisan judul buku dan penulis. Nah, selain pakai kutip 2 atau kutip 1, kita bisa memakai triple tanda petik. Ini untuk apa? Misalnya kalian ingin membuat teks yang lebih panjang. Nah, kalian bisa nih, oh sematin aja tanda petik 3. Itu bisa bukan satu kalimat, cuma bukan satu kata atau 2 kata, bisa menjadi beberapa baris kalimat seperti itu. Habis itu ada lagi nih, kita yang case. Nah, ada penulisan case. Case di Python gimana? Case misalnya nih, di sini ada sintak Python ini kan sensitif ya. Jadi kalian harus misalnya kalian ketik nih judulnya itu misalnya kalian ngetik panjang kode, misalnya judul kalian yang pertama pakai J kecil, jangan tiba-tiba di baris berikutnya kalian pakai judul gede, itu nantinya kebaca karena emang dia case-nya sifatnya sensitif seperti itu. Misalnya ini ada 2 judul kan, yang satu namanya belajar dasar-dasar Python, yang kedua belajar membuat program Python. Nah itu tuh jadi berbeda subnya seperti itu. Nah lalu ada contoh di sini. Di sini tentang penulisan blok program Python. Nah biasanya teman-teman saat ngeprogram kan kalian langsung nih nulis ketik, habis itu langsung if username segala. Nah dalam penulisan di Python perhatiin juga nih, habis if itu dia nggak boleh nih sejajar sama if di depannya. Dia harus menjorok juga sejajar sama username. Artinya si print ini tuh di dalam if loh. Nah,
contoh yang salah ini, dia printnya tuh di bawah if kan. Artinya tuh if isi print selamat datang admin ini bukan di dalam if, itu tuh di luar if gitu. Jadi tidak akan terbaca. Nah, habis itu di sini kita belajar namanya variabel. Nah, variabel ini adalah tuh sebuah wadah dalam memori yang dapat diisi dengan data dan dapat dipanggil lagi datanya memanggil nama variabel tersebut. Misalnya, aturan ada aturannya nih penamaan variabel. Yang pertama itu harus dimulai dengan huruf atau underscore. Yang kedua bisa terdiri dari huruf, angka, dan underscore. Yang ketiga, case sensitif yang kayak tadi. Misalnya J-nya harus kecil terus, J-nya gede terus gitu. Misalnya contoh nih, contohnya tuh yang bagus itu misalnya angka, huruf 5 underscore angka. Yang jelek itu misalnya angka dulu baru disematin integer. Habis itu pakai tanda pagar huruf, terus pakai var titik 123 gitu. Terus harus berbeda misalnya angka A-nya huruf kapital depannya, terus angka huruf kecil semua atau kapital semua seperti itu. Misalnya nih, kita langsung contoh di Google Colab ya. Contoh dari variabel ini misalnya nih x sama dengan 15.5. Nah, x itu masih x kecil. Habis itu saya sematin lagi x besar sama dengan 12. Terus kita print aja nih x kecil sama x gede. Nah, hasilnya kan jadi beda. Jadi 15.5 sama 12. Nah, terus kita panggil lagi x, a. X-nya itu yang tadi kita deklarasiin itu 15,5. Terus si A-nya ini kepanggil yang si ABC ini gitu. Sampai variabel, kalau ada yang bingung langsung nanya aja di kolom chat boleh, langsung raise hand boleh gitu. Mungkin masih terlalu dasar variabel, lanjut. Variabel. Nah, tadi nama sama dengan Elsa, jadi Elsa masukkan ke nama. Terus proses pencetak variabel itu sendiri, print nama, oh namanya tuh tadi udah kita cetak Elsa gitu. Terus nilai dan tipe data variabel itu dapat diubah. Misalnya, kita yang pertama masukin nih, umur 20. Terus kita panggil si print ini, umurnya tadi 20. Terus yang kedua, kita pengen ganti nggak mau 20. Kayaknya pakai integer terus 21. Langsung nih, umur sama dengan 21. Terus kita panggil lagi, umur 21. Nah, yang terjadi ketika kita running, langsung ada nih nama Elsa 20. Nah, yang tadi nih, yang tadi kita ubah 21, di baris 21 keubah. Jadi si 20-nya tetap yang baris pertama 20, walaupun si case kita pakai umur itu masih sama, jadi kita keubah gitu. Si deklarasiin umurnya walaupun tulisannya masih sama ya. Umurnya tuh masih huruf kecil semua. Terus ada kita misalnya bikin biodata. Kita sematin nih nama depan, nama belakang, terus umur, hobi, terus kita print semua biodata, nama, umurnya pakai string. Biar kebaca nih si umurnya, jadi kita pakai string. Habis itu hobi, terus kita sematin aja, habis itu kita print. Kebaca nih, Budi Susanto, umurnya itu 22 dan berenang gitu. Sampai di variabel ada yang bingung, kalau ada yang bingung langsung raise hand atau nanya jadi kolom chat. Nah, terus yang selanjutnya kita ada data types. Misalnya data types ini kan ada macam-macam, ada integer, float, string, boolean. Nah, integer sendiri kan kita udah tahu dia buat angka, terus float sendiri kalian udah tahu buat angka berupa koma, string itu untuk berupa kata-kata. Habis itu nih kita pakai Colab untuk mendeklarasiinnya. Misalnya ya, integer sendiri kita coba pakai nih A10. Kita panggil A-nya. Berarti langsung 10. Terus kita coba lagi, tipe A-nya ini apa? Kita coba aja type A. Berarti tipenya int atau integer. Tipenya integer. Terus kita coba lagi yang float juga gitu. Kita coba B 12,35. Kita print, kita panggil B-nya. Udah keluar nih 12,35. Kita mau tahu nih tipenya apa? Kita ketik aja type si B. Ternyata tipenya itu float gitu. Yang string juga gitu, yang misalnya C sama dengan I smile. Terus kita panggil C-nya, I smile. Terus tipenya apa nih? Kita
Klik lagi aja type si string ternyata. Nah, terus yang selanjutnya ada yang namanya list. Nah, list ini uh, adalah kumpulan data dalam satu variabel yang berturut-turut dan dapat diubah-ubah. Kita sebenarnya tadi udah bikin list, cuma di sini ada contoh lagi, misalnya kita list 1, 2, 3, 4, kita campur nih pakai integer dan string. Habis itu kita ngeprint, panggil nih si D-nya, oh langsung nih keluar 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus kita coba lagi type-nya, oh dalam bentuk seperti ini dia merupakan list, seperti itu. Habis itu ada set. Set itu apa? Set itu koleksi data dalam suatu variabel yang tidak berurutan dan tidak terindeks. Misalnya, kita coba nih, 1, 2, 3. Terus habis itu kita print aja nih, Terus habis itu kita, nah bedanya sama list apa? Di sini tanda yang kita pakai berbeda, dia pakai kurung kurawal, yang tadi pakai tanda kurung siku, seperti itu. Nah, habis itu yang terakhir ada tuple. Tuple ini data untaian yang menyimpan berbagai tipe data, tapi isinya itu tidak bisa diubah. Misalnya kalian udah deklarasi nih 1, 2, 3, 4, tapi nanti di bawah kalian pengen ubah, oh nggak bisa diubah di bawah karena kalian harus ubah lagi dari atas, dari si program yang kalian sudah buat. Terus ada lagi nih dictionary. Dictionary itu perbedaan dengan set itu adalah pada dictionary kita tuh memberikan key dan value dengan format key sama dengan value. Nah, terus pada dictionary, koleksi data dalam variabel itu tidak berurutan dan dapat diubah. Beda nih sama yang tadi kita udah pelajarin, yang set dan tuple. Nah, terus di sini misalnya kita udah deklarasi nih, A itu 1, B itu 2, C itu 3. Terus kita panggil nih si G-nya. Oh, kita print G. Oh, langsung nih kelihatan nih. A itu 1, B itu 2, C itu 3, dan ini tuh dictionary type-nya. Terus selanjutnya dijelasin sama rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada struktur data dalam Python. Nah, dalam Python terdapat 4 struktur data built-in, yaitu list, tuple, dictionary, dan set. Sebenarnya masih ada lagi, namun pada umumnya yang sering digunakan adalah 4 struktur yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, contoh pada list ada list.pen, yaitu menambahkan item ke akhir daftar list. Kemudian list.insert itu memasukkan item pada posisi tertentu. Argumen pertama adalah indeks elemen sebelum memasukkan, dan argumen kedua digunakan untuk memasukkan item. Nah, yang ketiga ada list.remove. Nah, ini untuk menghapus item pertama dari daftar list yang nilainya sama dengan X. Nah, ini contohnya untuk yang append ini. Contoh listnya itu ada 10, 15, dan 7, dan 13. Di print listnya seperti ini. Kemudian kita menggunakan append digunakan untuk menambahkan elemen baru di posisi terakhir. Nah, ini kita tambahkan 12. Hasilnya itu outputnya akan seperti ini. 12-nya akan masuk ke yang list paling terakhir. Kemudian ada insert. Nah, insert ini contohnya untuk listnya seperti yang tadi. Terus caranya itu list.insert. Terus ini kita mau dimasukin ke indeks berapa dan nilainya yang ingin dimasukin berapa. Nah, ini contohnya di indeks 1 nilainya yang ingin dimasukin 30. Nah, outputnya akan seperti ini. Kemudian ada remove. Nah, untuk remove ini penulisannya list.remove, terus dimasukkan angka yang ingin di-remove itu. Contohnya ini 15 yang ingin di-remove, maka outputnya akan seperti ini. 15-nya akan hilang. Nah, setelah itu ada pop. Nah, pop ini digunakan untuk menghapus elemen atau value di dalam variable list dengan posisi indeks yang ditentukan. Nah, apabila indeks yang nggak ditentukan, maka pop akan menghapus elemen terakhir.
Contohnya ini yang pertama, yang indeksnya ditentukan, ini indeks 2 yang mau dihapus. Ini indeks 2 itu 7, berarti karena indeks 2-nya dihapus, jadi sisa 3. Nah, ini untuk yang ini, indeksnya tidak ditulis, maka yang dihapus itu yang terakhir, jadi yang 13 dihapus. Maaf. Nah, yang terakhir ada copy. Nah, ini digunakan untuk menyalin value atau elemen dalam suatu variabel list. Nah, ini contohnya penulisannya itu list.copy akan di-print 2 kali. Seperti itu. Selanjutnya ada operator dalam Python. Nah, pada pemrograman Python terdapat beberapa operator. Yang pertama ada operator aritmatika. Operator ini termasuk operator yang sering digunakan. Nah, contohnya itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi, dan pangkat. Kemudian ada operator penugasan, seperti namanya, operator ini digunakan untuk memberikan tugas pada variabel. Contohnya itu ada pengisian, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi, dan pangkat. Kemudian ada operator pembanding. Nah, operator ini digunakan untuk membandingkan 2 buah nilai, biasanya dikenal dengan operator relasi, dan sering digunakan untuk flow. Contohnya itu ada lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Nah, yang terakhir ada operator logik. Nah, operator logika ini digunakan untuk membuat operasi logika, seperti logika AND, OR, atau NOT. Nah, ini contohnya untuk yang penjumlahan. Ini contoh yang pertama, print 13 tambah 7, maka akan di-print hasilnya 20. Nah, yang kedua ini ada misalnya apel, kita punya 12, terus jeruk kita punya 10. Nah, berapa buah yang kita punya, tinggal dijumlah. Hasilnya itu 22. Kemudian ada pengurangan. Nah, pengurangan ini contohnya misalnya punya utang 30.000. Nah, dibayar 15.000. Nah, ini sisa utangnya itu berarti hutang dikurang bayar. Nah, sisa utang Anda adalah kita manggil sisa utang ini. Nah, sisa utang itu tadi 15.000. Kemudian ada perkalian. Nah, perkalian ini misalnya panjang 15, lebar 7. Untuk luas itu kan panjang kali lebar. Akan di-print luasnya ini, maka yang di-print itu 105 hasilnya. Nah, kemudian ada pembagian. Nah, pembagian ini contohnya misalnya kue ada 30, anaknya ada 15. Nah, berapa kue sih yang didapatkan per anak gitu. Nah, ini jadi kue dibagi anak. Nah, setiap anak akan mendapatkan bagian kue sebanyak 2. Kemudian ada sisa bagi atau modulus. Nah, ini contohnya misalnya bilangan 1, 45, bilangan 2, 13. Nah, hasilnya itu bilangan 1 modulus bilangan 2 itu hasilnya 6. Kemudian untuk pangkat, bilangan 3, 5, dan bilangan 4, 4. Hasil pangkat itu bilangan 3 dipangkat dengan bilangan 4, maka hasil pangkatnya itu 625. Kemudian yang terakhir ada pembagian bulat. Pembagian bulat ini, misalnya ini print 53 per 8. Nah, ini kalau misalnya hasil aslinya itu 6,525. Nah, karena ini pembagian bulat, maka hasilnya 6. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Belum ada sepertinya. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut dulu ke control flow. Nah, atau if statement dalam Python. Control flow atau if statement digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai benar atau true. Dalam mencari kode yang bernilai true digunakan operator pembanding dan operator logika. Nah, ini ada 3 yang dicontohkan. Itu yang pertama if. Kondisi if adalah kondisi yang akan dieksekusi oleh program jika bernilai benar. Nah, misalnya ini contohnya nilai kita inisialisasikan 9. Nah,
Jika kondisi benar atau true, maka program akan mengeksekusi perintah di bawahnya. Nah, misalnya ini, if nilai ini di bawah 7, maka selamat Anda tidak lulus. Tapi kalau misalnya if nilai ini di atas 7, maka yang di print itu selamat Anda lulus. Nah, karena 9 ini lebih dari 7, maka yang di print itu selamat Anda lulus. Kemudian ada if else. Nah, kondisi if else adalah jika kondisi bernilai true, maka dieksekusi pada if. Tapi jika bernilai false, maka akan dieksekusi pada nilai else. Nah, contohnya nilai sama dengan 3. If nilai lebih besar dari 7, maka akan di-print selamat Anda lulus. Nah, kalau jika nilainya kurang dari 7, maka akan di-print maaf Anda tidak lulus. Nah, karena ini nilainya 3 kurang dari 7, maka yang di-print itu maaf Anda tidak lulus. Nah, yang terakhir itu ada elif. Nah, elif ini contohnya misalnya hari ini hari Minggu. Nah, jika hari ini hari Senin, maka akan di-print saya akan kuliah. Nah, jika hari ini hari Selasa, maka akan di-print saya akan kuliah sampai hari Sabtu. Kemudian jika hari ini hari Minggu, maka akan di-print saya akan libur. Nah, karena yang dimasukkan tadi hari Minggu, jadi yang di-print itu saya akan libur. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, saya lanjut untuk basic loop pada Python. Dalam Python terdapat 2 basic loop, yaitu menggunakan for dan juga while. Keduanya hampir bisa dibilang memiliki tugas yang sama. Dalam perulangan for, kita dapat mengatur jumlah pasti berapa kali perulangan atau iterasi akan dijalankan. Sementara perulangan while hanya akan melakukan iterasi selama kondisi yang diberikan true sampai bertemu dengan kondisi false. Nah, contohnya ini ada yang while. Nilai awalnya itu 0. Nah, ini kalau misalnya count-nya ini di bawah 9, maka perulangannya itu akan terus sampai count-nya ini tidak kurang dari 9. Nah, berarti misalnya ini 0 masih kurang dari 9, maka akan di-print the count is 0, kemudian count-nya ini akan bertambah 1 dan akan ulang lagi ke atas. Nah, count-nya ini berarti jadi 1 karena tadi sudah ditambah 1. Nah, karena 1 juga masih kurang dari 9, maka akan terus sampai nanti count-nya itu 8. Nah, 8 ditambah 1 kan 9. 9 tidak lebih dari 9, maka yang di-print itu adalah goodbye. Kemudian ada for. Nah, for ini dia contohnya ini, dia menggunakan list angka sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, for X di dalam angka, maka akan di-print X-nya. Nah, ini akan terus berulang sampai X-nya ini, angka ini selesai. Jadi, yang di-print itu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada function. Nah, function ini ada agar suatu fungsi atau script dapat digunakan berkali-kali di saat script tersebut dibutuhkan, sehingga pemrogram tidak perlu ribet untuk menulis scriptnya yang sama. Nah, contohnya ini, def nilai jelek, maka akan di-print selamat mencoba kembali. Def nilai lumayan, selamat nilai Anda rata-rata. Def nilai mantap, selamat Anda mahasiswa ambis. Nah, ini A kita input. Misalnya A kita input nilainya 75. Nah, ini akan dicek di sini nilainya, karena nilainya yang saya masukkan 75, maka akan masuk ke bagian elif yang ini. Nah, bagian elif yang ini, dia manggil function nilai mantap. Nah, maka akan di-print selamat Anda mahasiswa ambis. Contoh yang kedua, ini, def penjumlahan X, Y. Z sama dengan X plus Y.
print Z. Nah, ini kita masukkan misalnya X-nya 15, Y-nya 13. Nah, ini hasilnya itu dia akan manggil fungsi dari penjumlahan X, Y, kemudian X dan Y-nya itu akan dijumlahkan di fungsi ini, kemudian di print, dan hasilnya 28. Selanjutnya ada modul dalam Python. Nah, modul adalah sebuah file Python yang berisi statement dan fungsi. Dapat dilihat untuk modul yang lebih lengkap di Python modul, ini ada linknya. Kemudian modulnya itu ada misalnya Python import statement. Nah, contohnya ini, import math. Kemudian inisialisasi modul. Contohnya ini, import math as m. Yang terakhir itu Python from import statement. Nah, from math import p. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Kalau Ada tidak, yang mau ditanya-tanya nggak teman-teman tentang modul? ada yang mau ditanya nggak? Belum ada kayaknya. Kalau misalnya nggak ada, ini ada tugasnya. Untuk tugas minggu 1. Di sini ada nanti kan akan dikirim bahannya, PPT dan Google Colabs-nya di grup. Nah, ini tugasnya ada 4. Di slide terakhir ada 1, 2, 3, 4. Ini bisa dikerjakan. Ada yang mau ditanya lagi? Ayo teman-teman jangan malu, tanya aja. Mumpung lagi di sini kan bareng-bareng gitu. Aman kah? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, sekian untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Terima kasih banyak ya dari Mbak Dinda sama Mas Rama tentang materinya. Penyampaiannya sudah sangat jelas ya. Teman-teman tidak bertanya kan tadi berarti udah jelas ya harusnya. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan nih di luar SG ini tanya aja di grupnya ya. Langsung aja tanya atau mungkin kalau kalian malu-malu langsung nanya di grup PC abangnya juga nggak apa-apa ya. Kita di sini buat belajar bareng-bareng kok, sharing bareng-bareng jadi jangan malu. Nah, terus ntar ada tugas ya. Tugasnya itu di sana dikerjain aja. Itu buat latihan aja ke kalian kan. Karena nggak bisa ya, cuman beberapa jam pertemuan ini kalian jadi expert kan nggak bisa ya, kita juga perlu belajar pelan-pelan gitu. Nah, ntar materi, tugas, dan lain-lainnya rekamannya juga akan dikasih ya, paling lambat besok. Nah, untuk minggu depan yang perlu dipersiapkan cuman Google Colab aja ya, karena kita bakal pakai Google Colab untuk melakukan analisis data terhadap chat WhatsApp teman-teman ya. Mungkin kalau udah ada yang nyoba project ini sebelumnya, kita bakal coba di sana bareng-bareng ya. Sharing-sharing aja kalau emang teman-teman pernah nyoba sebelumnya ya. Nah, jadi oh ya itu berarti siapin chat WhatsApp kalian yang pengen diolah ya. Mungkin chat sama sohibnya, sama mantan, gebetan gitu kan. Nah, gitu. Oke, mungkin sebelum tak tutup nih, ada yang mau tanyain nggak sama teman-teman sekali lagi dah? Bang, boleh mau tanya? Oh ya boleh boleh, enggak.
Nanti tugasnya dikumpulin nggak, Bang? Oh ya, dikumpulin ya, tugasnya dikumpulin sebagai syarat sertifikat. Jadi ntar ada sertifikatnya yang ngumpulin tugas, setiap pertemuan dikasih sertifikat gitu. Dikumpulinya di mana, Bang? Terus formatnya apa? Oh, formatnya bebas ya. Misalnya kalau kalian pakai Google Colab ya langsung aja Colab nama sama nim kalian aja paling. Nah, untuk yang pengumpulannya bakal dikasih di grup ntar ya. Gitu. Oke, Kalau Bang. Makasih. oke. Mungkin dari siapa? Rahadian, ada mau tanyain mungkin? Aman? Zahra, Yeni atau Imaniar gimana? Aman? Aman ya? Oh, Muhammad Bagus juga nih. Aman ya? Oke. Sip. Nah, mungkin kalau pada aman nih, saya bakal tutup aja. Terus ntar kalau misalnya habis ditutup, teman-teman mau ngobrol-ngobrol santai sama kita-kita, nanyain sesuatu, mungkin cuma cerita atau ngomong tentang AI ya yang di luar ini atau yang semacam-macamnya lah. Apa, langsung aja. Oke. Em, Makasih buat teman-teman yang udah menghadirin SG-nya pada malam hari ini. Kurang lebih saya mewakili teman-teman asisten yang lain mengucapkan mohon maaf ya kalau misalnya ada yang kurang. Tadi karena kita tutup dengan doa, kita buka dengan doa, mari kita tutup dengan doa ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, kalau gitu teman-teman, saya undur diri. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bang Kakak. Ya, kasih banyak semuanya. Identik, Bang. Datang lagi ya minggu depan ya. Siap, Bang. Oke.